Film dibuka dengan sebuah narasi di mana pada tahun 2053 dunia tampak kacau setelah perang terakhir. Ceritanya berlatar di Australia. Pada saat itu tingkat kejahatan melonjak drastis hingga lebih dari 800%, membuat sistem penjara kewalahan menampung para pelaku kriminal. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah akhirnya memperkenalkan sebuah program baru bernama The Box, sistem penjara ekstrim yang memberi dua pilihan bagi para tahanan, yaitu menjalani hukuman di dalam sel isolasi super ketat atau secara sukarela memilih pemusnahan instan. Dan yang lebih kejamnya lagi, siapapun yang mencoba melarikan diri atau membantu pelarian tahanan lain akan langsung dibunuh di tempat tanpa ampun. Scene lalu berpindah ke sebuah pulau. Terlihat sebuah drone melayang di langit, membawa sebuah kotak besar yang ternyata merupakan sel penjara. Di dalamnya memperlihatkan seorang wanita pirang yang menjadi tahanan. Ia tampak lusuh dan tak terawat. Tubuhnya dipenuhi luka serta jamur karena kurangnya air dan kebersihan. Makanan yang ia miliki sangatlah sedikit, bahkan nyaris tidak ada. Perlahan tekanan dan penderitaan itu membuatnya kehilangan harapan. Anehnya ketika rasa frustasinya memuncak, ia tiba-tiba menemukan silet di sudut kotak. Tanpa pikir panjang, wanita itu pun memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri dengan alat tersebut. Diketahui penjara itu terletak di sebuah pulau berbatu, tempat puluhan kotak penjara serupa ditata acak sepanjang tepi pantai. Di dekat situ, seorang gadis dan anak laki-laki dengan setelan gaun biru tampak bermain bola karet. Namun tanpa sengaja, bola mereka memantul jatuh dan mengenai salah satu kotak penjara. Hantaman itu membangunkan tahanan nomor 371113 yang langsung terkejut dan kebingungan. Ketika sadar, ia mendapati tangan dan kakinya terikat erat oleh tali. Karena panik, ia pun memukul-mukul dinding kotak sambil berteriak meminta dibebaskan. Tak lama kemudian, sebuah layar kecil menyala di depannya, menampilkan wajah seorang wanita yang memberitahu bahwa pengadilan telah menyatakan dirinya bersalah. Ia dijatuhi hukuman 7 tahun rehabilitasi tanpa pembebasan bersyarat. Wanita di layar itu juga menegaskan bahwa makanan dan air untuk para tahanan hanya akan diberikan atas kebijaksanaan warga negara yang merasa dikhianati oleh perbuatan mereka, baik karena korupsi, kejahatan, atau pelanggaran lainnya. Mendengar hal itu, tahanan 371113 menangis histeris, bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah, namun ceritanya sia-sia. You are what you choose to be. Please, I'm innocent. Since you chose to betray. Di keesokan harinya, ia melambaikan wadah makanannya, berharap ada yang memberi air. Sayangnya tidak seorang pun muncul. Ia pun memulai memeriksa setiap sisi dinding kotak, berusaha menemukan celah untuk kabur. Tapi setiap kali tangannya menyentuh permukaan logam, arus listrik menyengat tubuhnya. Hari demi hari perjuangannya semakin berat. Di sisi lain, tampak seorang tahanan lain di kotak berbeda yang juga mencoba mencari jalan keluar. Namun naas, saat sedang memeriksa bagian atap kotak, ia justru memicu alarm keamanan. Seketika lampu merah pun menyala dan dari langit-langit turun menggencat tubuhnya dengan brutal hingga tewas seketika. Keesokan paginya, tahanan 371113 dibangunkan oleh seorang gadis muda yang datang membawa air dan sekantong kecil kuaci. Ia mencoba berbicara dan menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah. Namun gadis gaun biru itu hanya menatap iba
dan mengatakan bahwa nasibnya memang sudah ditentukan oleh keputusan warga negara. 7 years. Live or die is at the will of the citizens. Will decide your future. Setelah si penolong pergi, hari-hari wanita itu kembali dipenuhi kesepian dan kelaparan. Beberapa waktu kemudian, rasa putus asa benar-benar menguasainya. Dalam keadaan depresi, ia mengambil seutas tali dari lantai dengan niat untuk mengakhiri hidupnya. Ia mencekik lehernya sendiri, namun di detik-detik terakhirnya, naluri bertahan hidupnya muncul. Ia melepaskan jeratan itu sambil terisak dan berteriak penuh emosi, bertanya-tanya dosa apa yang membuatnya harus mengalami penderitaan sekejam ini. Keesokan harinya, ia mencoba membuka berkas bungkus kuaci. Kenangannya di masa lalu yang suka membaca membuatnya ingin membaca. Namun sayangnya tulisan di kertas itu ditulis dengan bahasa yang tak ia pahami, membuatnya semakin depresi. Hari demi hari berlalu, wanita itu perlahan mulai menerima nasibnya. Ia menghabiskan waktunya hanya dengan memandangi dunia luar melalui lubang kecil di dinding sel. Hingga suatu ketika, ia menemukan bola karet yang dulu sempat dilempar oleh anak-anak di luar. Benda kecil itu menjadi hiburan satu-satunya yang membuatnya merasa masih hidup. Keesokan harinya, drone memindahkan kotak tahanan 37113 yang kita sebut saja namanya Sementara itu, diperlihatkan tahanan pria bernomor 180102 yang sedang menikmati air pipisnya sendiri untuk bertahan hidup. Ia tampak frustasi dan terus mengulangi ulang kalimat, "Aku berada di tempat yang kupilih." I am where I choose to be. Setelah tahanan ke tengah hutan, gadis gaun biru kembali datang menemui tahanan Gadis itu mengajaknya bicara dan mengatakan bahwa ia baru saja selesai membaca buku Shakespeare. Ia mencoba menawarkan buku itu, namun tahanan menolak karena akan melanggar aturan dan bisa menyebabkan ia terbunuh. Mendengar itu, gadis gaun biru menyuruhnya mendekat. Ia lalu menyentuhnya dan menceritakan sepenggal cuplikan buku yang ia baca. Setelah sekian lama tak bersentuhan dengan siapapun, tangan gadis gaun biru itu terasa meluluhkannya. It's too good not to share. Beautiful. Malamnya, ucapan gadis gaun biru itu terus terngiang. Kesepian membuatnya kehilangan kendali. Ia pun mulai memuaskan diri dengan cara memainkan kerang tiramnya. Tanpa sadar bahwa kamera pengawas sedang merekam semua tindakannya. Di malamnya ketika makan, tahanan tersebut menemukan sebuah buku miniatur yang terletak di dalam kantong kuacinya. Ia lalu membelakangi kamera pengawas untuk membacanya. Selanjutnya, tahanan menggunakan sisa air yang ia miliki untuk membersihkan tubuhnya. Ia berusaha mencegah infeksi dari luka-luka yang mulai membusuk di kulitnya. Namun tanpa sadar, kamera pengawas menangkapnya ketika ia membuang air bekas itu keluar melalui lubang kotak. Tindakan sederhana itu ternyata dianggap sebagai pelanggaran serius, sehingga drone segera datang dan memindahkannya kembali ke tepi pantai kembali. Keesokan harinya, gadis gaun biru kembali datang menghampiri kotak tahanan tersebut. Tahanan itu lalu bertanya mengapa wanita itu bisa berada di sana. Ia mengaku hanya suka berjalan-jalan di antara deretan kotak penjara. Dan jika menemukan tahanan yang menarik perhatiannya, ia akan mengajak bicara sambil memberi sedikit makanan. Gadis itu juga bercerita bahwa ia sering ingin menolong lebih banyak orang, namun cuaca buruk dan sistem keamanan membuatnya sulit berbuat banyak.
Dari pertemuan itu, satu-satunya hal yang membuat tahanan wanita ini sedikit terhibur karena gadis itu mengingatkannya pada adiknya. She too was a citizen. I may have to cut it short. You remind me of her. How do you decide who to feed? Setelah itu, ia kembali membaca buku miniatur yang selalu dibawa si gadis setiap kali berkunjung. Which he owns without the title. Romeo, so Romeo. What, where? Beberapa hari kemudian kotaknya kembali bergetar. Drone kembali mengangkut kotak tahanan He ke lokasi baru. Kali ini ia ditempatkan di daerah yang tampak lebih terbuka. Di sana seorang pria warga sipil mendekatinya. Pria itu dengan sengaja memakan apel segar tepat di depannya yang tengah kelaparan berat. Wanita itu pun memohon belas kasihan, meminta setidaknya sedikit saja air atau makanan. Namun pria itu malah mengejeknya. Ia lalu menawarkan apelnya hanya jika wanita itu mau memuaskannya melalui lubang. Karena terdesak oleh rasa lapar dan keputusasaan, tahanan itu pun akhirnya menuruti syarat memalukan hal tersebut. Sayangnya saat tindakan terlarang itu berlangsung, drone patroli mendeteksi pelanggaran dan segera melepaskan tembakan peringatan. Pria itu tewas di tempat, sementara salah satu peluru sempat mengenai kaki tahanan wanita tersebut, membuatnya menjerit kesakitan. Meski begitu, ia tetap nekat menjulurkan tangan untuk mengambil apel yang dijanjikan tadi. Namun betapa terkejutnya ia ketika mendapati apel itu sudah busuk dan penuh cacing. Tanda bahwa pria tersebut memang berniat mempermainkannya sebelum ia mati. Malamnya, ketenangan tak berlangsung lama. Sirine penjara meraung keras, disertai pesan dari sistem yang mengatakan jika ia melanggar peraturan karena telah menukar makanan dengan tindakan asusila. Sebuah hukuman, ia dijatuhi 7 hari insomnia paksa. Artinya selama 7 hari penuh ia tidak diizinkan untuk tidur sedikit pun. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka bagi wanita itu. Setiap kali menutup mata, sirene berbunyi nyaring disertai sengatan listrik yang memaksanya tetap gak bisa bobo. Dalam keputusasaan, ia membenturkan kepala ke dinding hingga berdarah. Rasa sakit, haus, dan kurang tidur membuat pikirannya kacau, sampai ia mulai berhalusinasi melihat sosok asing menyerupai dirinya sendiri dalam pantulan logam. Hingga alhamdulillah, hukuman 7 hari tanpa tidur itu selesai. Dalam kondisi kelelahan luar biasa, ia pun tertidur selama berhari-hari. Sampai suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara kembang api dari kejauhan. Lewat lubang kecil di dinding, ia melihat langit bermandikan cahaya warna-warni, pertanda pergantian tahun baru. Sementara itu, di luar sana, orang-orang bersorak gembira. Ia hanya bisa menetapnya dari balik kotak sempit yang menjadi penjaranya. Untuk memperingati tahun baru, pemerintah mengumumkan amnesti bagi para tahanan. Sayangnya, keringanan itu hanya berlaku bagi pelaku kriminal biasa. Sementara tahanan politik seperti wanita dengan nomor 371113 tetap harus menjalani masa hukuman penuh tanpa pengurangan sedikit pun. Keesokan harinya, seorang wanita tua datang menghampiri kotak penjara itu. Alih-alih memberi semangat, ia justru melemparkan sebilah silet berkarat ke dalam kotak, seolah ingin berkata bahwa kematian mungkin satu-satunya jalan keluar. Wanita itu pergi, meninggalkan tahanan itu yang hanya bisa menatap silet dalam diam. Waktu pun berlalu. Beberapa bulan kemudian, terlihat bahwa perut sang tahanan mulai membesar. Tanda ia tengah mengandung bayi dari pria yang dulu menipunya dengan apel busuk. Suatu malam, gadis muda yang sering mengunjunginya datang diam-diam dengan niat menolong. Namun sistem keamanan mendeteksi gerakan mencurigakan. Alarm berbunyi keras dan gadis itu terpaksa melarikan diri, meninggalkan wanita itu sendirian. Keesokan paginya, seorang warga lain mendekati kotak dan menanyakan apakah ia ingin diberi belas kasihan karena sedang hamil. Namun belas kasihan yang dimaksud bukanlah pertolongan,
melainkan kematian cepat seperti Tanan lainnya yang dibakar hidup-hidup untuk mengakhiri penderitaan. Tentu saja wanita itu menolak dan memilih bertahan hidup meski harus menanggung segala siksaan. To recognize it? 4 years. Tak lama, ia menemukan sebuah baut di atap kotaknya dan berhasil melepaskannya, membuat atap kotak tanahnya berlubang. Hari berganti minggu, hingga pada suatu malam, ia mulai mengalami kontraksi hebat. Sendirian di ruangan sempit dan pengap, ia berjuang melahirkan bayinya dengan air mata. Di tengah penderitaan, hadir sececah harapan kecil yang membuatnya sedikit lupa akan sakit dan derita. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Sistem Borg mendeteksi adanya jiwa tambahan di dalam sel. Dalam hitungan detik, gas anesti otomatis dilepaskan, membuatnya kehilangan kesadaran. Saat terbangun, bayinya sudah hilang tanpa jejak. Ia menjerit histeris memohon agar anaknya dikembalikan, namun tak ada suara yang menjawab. Di malam berikutnya, ia kembali mencoba menjulurkan tangan keluar dari lubang kecil itu, berharap ada keajaiban, tapi sistem mendeteksinya sebagai pelanggaran dan menjepit tangannya hingga luka parah. Tak lama kemudian, badai besar menghantam pulau tempat kotak-kotak itu berada. Air laut dan hujan masuk ke dalam selnya, dan sistem keamanan pun mengalami konsleting. Komputer pusat salah membaca situasi dan mengira ada upaya penyelamatan ilegal, sehingga mengaktifkan protokol pemusnahan otomatis. Ia langsung panik, hitungan mundur pun dimulai. Begitu mencapai angka 0, drone pengangkut datang menjemput kotaknya untuk dimusnahkan. Namun di tengah perjalanan, petir menyambarnya hingga kotak itu terlepas dan jatuh ke laut, hancur terbanting oleh ombak. Di akhir film terlihat beberapa warga yang bermain di tepi pantai. Mereka menemukan bangkai kotak penjara terdampar di pasir. Namun karena takut, mereka pun pura-pura tidak melihat dan segera pergi. Kamera lalu menyorot bagian dalam kotak yang telah terbuka di sana. Wanita tahanan itu tergeletak tak sadarkan diri. Namun kali ini untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar bebas. Film pun tamat. Oke, itulah alur cerita film The Borg Metaphor. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yendes, sampai jumpa di video berikutnya.